Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa sekalian, kita akan membahas materi hukum acara pidana pada pertemuan keempat. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fase-fase pemeriksaan perkara pidana. Fase pertama yaitu fase pemeriksaan pendahuluan. Nah, fase pemeriksaan pendahuluan itu terdiri dari penyelidikan dan penyidikan. Tentang penyelidikan, minggu kemarin telah kita bahas, meliputi pengertian penyelidikan, pejabat penyelidik, maupun ruang lingkup penyelidikan, dan juga termasuk dari mana penyelidik atau penyidik mengetahui informasi terjadinya tindak pidana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fase pemeriksaan pendahuluan bagian kedua, yaitu penyidikan. Di bagian penyidikan ini kita akan membahas banyak hal, walaupun tidak akan dilaksanakan pada sesi ini semua. Seperti pengertian penyidik, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan, ruang lingkup penyidikan atau ini identik dengan wewenang penyidik, kemudian penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan tersangka, kemudian pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan ahli, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, dan berita acara penyidikan, alat bukti dan sistem pembuktian, dan barang bukti. Kemudian ada pelimpahan perkara ke kejaksaan, penghentian penyidikan, dan beberapa hal lain yang nanti dianggap penting. Nanti akan kita bahas di bab tentang penyidikan dalam beberapa pertemuan ke depan. Baik, kalau penyelidikan sudah dilakukan oleh penyelidik kemarin disebut dalam pasal 4 KUHP itu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi semua pejabat polisi itu adalah penyelidik. Nah, kalau hasil penyelidikan oleh penyidik kemudian diketahui bahwa ini memang merupakan suatu tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya, yaitu penyidikan, maka suatu perkara itu akan naik status dari kasus yang dilakukan penyelidikan menjadi kasus yang dilakukan penyidikan. Nah, penyidikan sendiri diberi definisi dalam pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik. Termasuk dalam penyidik ini adalah penyidik pembantu. Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, menurut cara serta untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi kata kunci penyidikan ini adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat terang suatu tindak pidana, dan untuk menemukan tersangkanya. Kalau penyelidikan kemarin, kata kuncinya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan bisa tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, itu kalau penyelidikan. Nah, pengertian penyidikan bisa juga ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya di Undang-Undang tentang Tata Cara Perpajakan juga ada di sini.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, jadi ini tindak pidana khusus ya. Pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di bidang perpajakan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Nah, nanti saudara bisa juga menemukan pengertian-pengertian penyidikan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini contohnya di Undang-Undang Pajak Daerah, ya. Ini juga sama ya, untuk mencari dan menemukan bukti supaya membuat terang suatu tindak pidana di bidang pajak dan retribusi daerah dan menemukan tersangkanya. Sekarang kita lanjut ke siapa itu penyidik atau pejabat yang berwenang melakukan penyidikan. Di dalam pasal 1 angka 1 KUHP, ya, diberi definisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi menurut KUHP, pejabat penyidik itu ada dua. Yang pertama pejabat penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua adalah pejabat penyidik dari pegawai negeri sipil tertentu. Ya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Orang sering populer dengan istilah penyidik PPNS. Nah, kalau penyidik polisi itu menjadi penyidik semua tindak pidana umum khususnya, atau tindak pidana khusus tetapi yang tidak secara khusus menunjuk penyidik PNS, penyidik polisi itu berwenang melakukan penyidikan. Tetapi kalau penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu atau penyidik PNS itu hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Jadi kalau tadi misalnya saja ada tindak pidana perpajakan, maka di Direktorat Jenderal Pajak itu ada penyidik PNS. Yang salah satu tugas wewenangnya itu adalah melakukan penyidikan tindak pidana pajak. Jadi kalau ada tindak pidana di bidang perpajakan, ya berarti penyidiknya adalah penyidik PNS di bidang perpajakan. Polisi mestinya tidak melakukan penyidikan di situ, ya, tetapi berkoordinasi dengan penyidik polisi. Nah, kalau di bidang perpajakan itu ada penyidik PNS di bidang perpajakan, ya Direktorat Jenderal Pajak, penyidik PNS itu tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana umum. Seperti misalnya pencurian, pemerkosaan gitu ya. Jadi kalau misalnya saja ada pencurian di kantor pajak, itu kan berarti tindak pidana umum tetapi lokus deliktinya di kantor pajak. Maka itu bukan tindak pidana perpajakan. Maka yang menjadi penyidik itu bukan penyidik PNS di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi penyidik polisi tetap. Ya. Sama dengan kalau misalnya saja di Direktorat Imigrasi, ya, Direktorat Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, di sana ada penyidik PNS keimigrasian. Oleh Undang-Undang Imigrasi diberi wewenang penyidik PNS itu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang keimigrasian. Jadi kalau misalnya ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Keimigrasian. Ada warga negara asing yang salah menggunakan izin tinggal di Indonesia misalnya. Itu berarti yang dilanggar adalah delik dalam Undang-Undang Imigrasi. Maka yang menjadi penyidik itu adalah pejabat PNS, ya, pejabat penyidik PNS di bidang imigrasi, bukan polisi.
Sebaliknya, kalau di kantor imigrasi, misalnya terjadi kasus pembunuhan, kasus korupsi, kasus penganiayaan, gitu ya, pencemaran nama baik, gitu. Walaupun di kantor imigrasi ada penyidik imigrasi, tetapi yang melakukan penyidikan tindak pidana itu, karena itu tindak pidana umum, bukan delik imigrasi, ya, tindak pidana di bidang imigrasi, maka penyidiknya tetap adalah penyidik polisi. Jadi penyidik polisi itu berwenang melakukan penyidik hampir di semua tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus, kecuali undang-undang pidana khusus menentukan sebaliknya. Ya, artinya kalau ada undang-undang pidana khusus yang memberikan wewenang hanya kepada pejabat penyidik PNS tertentu, ya berarti penyidik polisi tidak berwenang. Tetapi sepertinya hampir semua tindak pidana itu bisa dilakukan penyidikan oleh penyidik polisi, tetapi kalau tindak pidana khusus itu biasanya ditambah penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Nah, ini tentang penyidik PNS. Di pasal 6 KUHP, penyidik itu dijelaskan ada penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik polisi, ya. Adapun syarat dan kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, baik itu untuk pejabat pegawai negeri sipil maupun pejabat polisi, pejabat penyidik dari kepolisian, itu ditentukan dalam peraturan pemerintah. Dulu, peraturan pemerintah yang mengatur itu adalah peraturan pemerintah nomor 27 tahun 83. Ya, di antaranya di situ disebutkan bahwa polisi yang bisa menjadi penyidik sekurang-kurangnya polisi yang berpangkat pembantu letnan 2. Ya, pembantu letnan 2. Pegawai negeri sipil yang bisa diangkat menjadi penyidik PNS sekurang-kurangnya golongan 2B. Tetapi sekarang PP 2783 sudah diganti dengan PP nomor 58 tahun 2010. Itu yang di situ di dalamnya mensyaratkan polisi yang dapat diangkat jadi penyidik pangkatnya apa, begitu, karena berubah ya struktur kepangkatan di kepolisian yang lama dengan yang baru yang sekarang. Gitu. Demikian juga untuk pegawai negeri sipil yang bisa diangkat menjadi penyidik. Baik, kita lanjutkan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ya, tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 26 mengatur bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Sering disebut sebagai penyidik anak, gitu. Bukan anak yang jadi penyidik, tetapi penyidik yang dia itu diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam yang berhadapan dengan hukum, gitu. Artinya tidak sembarangan semua penyidik bisa melakukan penyidikan kalau tersangkanya anak. Ya, anak itu sampai usia 18 tahun. Nah, jadi ada polisi-polisi khusus, polisi-polisi tertentu yang diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap anak. Di antaranya itu salah satu syaratnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ya, polisi itu memiliki komitmen, ya perhatian, dedikasi terhadap tumbuh kembang anak. Itu di antaranya. Jadi tidak semua penyidik polisi itu bisa melakukan penyidikan terhadap anak. Jadi akan ditunjuk ya. Di antara penyidik-penyidik yang ada yang ditunjuk sebagai penyidik anak. Nah ini. Jadi untuk jadi penyidik anak itu secara yuridis itu lebih berat ya. Karena syaratnya diantaranya telah berpengalaman sebagai penyidik biasa dulu ya, penyidik orang dewasa. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Ya.
Itu artinya di antara penyidik-penyidik dewasa itu dipilih penyidik-penyidik yang memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Kemudian telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Jadi khusus ya, karena memang sistem peradilan pidana anak itu agak berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Ada hal-hal yang khusus yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, diantaranya tentang diversi, tentang sistem pemeriksaan secara kekeluargaan, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Oke. Dalam Undang-Undang Korupsi, ya, Undang-Undang 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan 30 2001, maaf, tentang pemberantasan korupsi. Di situ disebutkan bahwa KPK itu berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi itu polisi juga berwenang, kejaksaan juga berwenang ya di Undang-Undang Kejaksaan. Demikian juga KPK. KPK juga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, walaupun ditentukan untuk korupsi-korupsi yang dalam tanda petik serius gitu ya, yang kerugiannya besar, yang melibatkan aparat penegak hukum, yang ada hambatan dalam penyelesaian penyidikan oleh penyidik lain. Penyidik lain itu ya berarti penyidik polisi atau kejaksaan, itu bisa diambil alih oleh penyidik KPK. Ya. Tapi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa penyidik tindak pidana korupsi itu berarti ada trialisme. Bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK. Ya. Beda dengan penyidik tindak pidana umum yang ada dalam KUHP, itu hanya polisi saja. Ya, hanya polisi saja. Jaksa tidak bisa melakukan penyidikan, KPK juga tidak. Tapi untuk korupsi, polisi bisa nyidik, jaksa bisa nyidik, KPK bisa nyidik. Maka seringkali ada kesan-kesan seperti berebut gitu ya. Polisi melakukan penyidikan, tetapi ada kalanya jaksa juga merasa punya kepentingan untuk menyidik. Ya. KPK kalau misalnya melihat penyidikan oleh polisi dan jaksa diragukan, kemudian juga ingin melakukan penyidikan juga. Nanti silahkan dipelajari, kewenangan penyidiknya ada di situ, penyidik KPK ya. Baik. Dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, nah ini juga ada penyidik tindak pidana pelanggaran HAM berat, ini dilakukan oleh Jaksa Agung. Ya. Penyelidiknya Komnas HAM. Jadi penyelidiknya Komnas HAM, penyidiknya Jaksa Agung. Ini beda memang dengan tindak pidana biasa. Ini termasuk pengadilan HAM berat, pengadilan HAM itu termasuk tindak pidana khusus, sehingga penyidikannya tidak mengikuti, pejabat penyidiknya tidak mengikuti KUHP, artinya bukan polisi. Ini pasal 21 Undang-Undang 26 tahun 2000 mengatur tentang penyidik ad hoc ya, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi kejaksaan, Jaksa Agung nanti akan menugaskan penyidik tertentu yang syarat-syaratnya itu telah ditentukan oleh undang-undang itu. Dalam Undang-Undang Kejaksaan juga dikatakan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah ini, pasal 30 inilah yang kemudian memberikan wewenang, dasar wewenang kepada jaksa. Mengapa jaksa itu jaksa? Jaksa itu kan pekerjaan utamanya nuntut dan melakukan eksekusi putusan pengadilan. Tapi mengapa kok jaksa bisa nyidik? Ya, karena di dalam Undang-Undang Kejaksaan 16 tahun 2004 di pasal 30 dikatakan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi kalau undang-undang memberikan wewenang,
kepada kejaksaan untuk nyidik, ya berarti jaksa bisa nyidik. Ya, ini termasuk lex spesialis. Jadi tidak lazim gitu ya. Contohnya di undang-undang korupsi. Oke. Kita lanjutkan di Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke penyidik pembantu. Jadi kecuali penyidik, karena memang jumlah penyidiknya barangkali apalagi kalau kemudian diperhatikan ketika KUHP dibuat ya, tahun 81, itu yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik itu tidak terlalu banyak polisi. Ya, karena itu berarti kan sudah bintara ya, bintara senior yang bisa jadi penyidik. Sementara anggota polisi yang paling banyak itu kan tamtama ya, tamtama. Nah, maka di dalam KUHP itu dikenal istilah penyidik pembantu. Penyidik pembantu, tapi tidak ada penyidik pembantu PNS ya, yang ada adalah penyidik pembantu polisi. Nah, penyidik pembantu menurut pasal 11 wewenangnya itu sama dengan wewenang penyidik. Ya. Yang diatur di dalam pasal 7 ayat 1, kecuali wewenang menahan. Kewenangan untuk melakukan penahanan itu wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Tetapi wewenang yang lain, wewenang memanggil dan memeriksa saksi, tersangka, nangkap, gitu ya, menggeledah, menyita, itu wewenangnya sama dengan wewenang penyidik. Tetapi tentu saja yang namanya saja penyidik pembantu itu tetap harus berkoordinasi dengan penyidik. Oke. Apabila mencermati wewenang penyidik dan penyidik pembantu, betapa luasnya wewenang itu, ya, wewenang penyidik itu. Wewenang penyidik ada di pasal 7, ya. Dan sebagian besar dari wewenang itu sudah langsung bersinggungan dengan pembatasan dan perampasan hak asasi manusia, khususnya HAM. Jadi kalau kita melihat pasal 7, wewenang penyidik itu diantaranya menerima laporan, menerima pengaduan, kemudian menyuruh menghentikan seorang dan memfoto seseorang, ya, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi, ya, menghadirkan ahli, ya, dan lain-lain, termasuk melakukan penghentian penyidikan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita perhatikan pasal 7 ayat 1, wewenang penyidik itu sangat luas. Sebagian dari wewenang itu langsung bersinggungan dengan pembatasan atau perampasan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia tersangka, saksi maupun ahli. Sebut saja misalnya, wewenang penyidik melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, demikian juga penyadapan ya untuk tindak pidana khusus. Ini jelas-jelas wewenang-wewenang yang berseberangan, yang yang dekat-dekat dengan perampasan hak asasi manusia. Oke. Di pasal 6 ayat 1, ya, huruf A, wewenang penyidik karena kewajibannya itu, ini yang saya katakan tadi, menerima laporan dan pengaduan sebagai dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau tersaksi, mendatangkan seorang ahli, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Inilah yang saya katakan tadi di slide sebelumnya, betapa wewenang penyidik itu sangat luas dan ini wewenang-wewenang yang sudah
bersinggungan dengan perampasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memastikan bahwa penggunaan wewenang penyidik ini tidak sembarangan begitu, maka kita memiliki mekanisme yang namanya pra-peradilan. Ya, pra-peradilan itu diantaranya untuk mengetes, menguji apakah tindakan penyidik menangkap, menahan, gitu ya, menetapkan sebagai tersangka itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Nah, sedangkan kewenangan penyidik PNS sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat 2, penyidik PNS itu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Ya. Maka kalau misalnya saja kita melihat di dalam undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan, undang-undang kejaksaan, undang-undang KPK, undang-undang imigrasi, undang-undang hak asasi manusia, ya pengadilan hak asasi manusia, undang-undang hak cipta dan lain sebagainya. Di undang-undang yang mengenal penyidik PNS, maka di situ juga diatur tentang wewenang penyidik PNS-nya itu. Memang hampir copy paste sama dengan wewenang penyidik yang ada di pasal 7 KUHP, ya, hampir sama. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tetapi hampir sama. Tetapi mereka ada kewajiban untuk berkoordinasi, ya, dengan penyidik polisi. Ini yang barangkali perlu juga dilakukan penelitian untuk skripsi atau apa. Apakah koordinasi antara penyidik PNS dan polisi itu memang berjalan sebagaimana yang diamanatkan. Nah, siapa tahu ya saudara ada yang nanti minat melakukan penelitian untuk skripsi. Saya belum pernah membimbing itu, misalnya tentang implementasi aturan koordinasi antara penyidik PNS dan penyidik polisi dalam praktek penyidikan. Nah, itu bisa diteliti. Tidak terlalu sulit. Bagaimana dengan dimulainya penyidikan? Ya. Penyidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, ya, yang diduga merupakan suatu tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, jadi untuk di pasal 107, untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam ayat 1, memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Ini kalau tindak pidananya itu merupakan tindak pidana khusus, ya, penyidik pegawai negeri sipil, ya, penyidiknya, maka penyidik polisi itu memberikan petunjuk kepada penyidik PNS dan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dimulainya penyidikan, jadi setelah penyelidikan kemudian naik ke tahapan penyidikan, maka penyidikan itu mengeluarkan dokumen yang namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Surat itu dibuat oleh penyidik, ditujukan kepada penuntut umum sebagai bagian dari kontrol horizontal, ya, kontrol oleh jaksa terhadap praktek penyidikan penyidik. Paling tidak jaksa kemudian jadi tahu kapan penyidik melakukan penyidikan untuk suatu kasus tertentu. Nanti silakan saudara baca pasal-pasal yang saya kemukakan di sini, ya. Ini akan menjelaskan tentang bagaimana penyidik melakukan penyidikan, apa yang harus disampaikan. Mulai pasal 107, 108, 109, ya. Demikian juga kalau penyidikannya itu penyidikan tindak pidana khusus, itu juga diatur sendiri di undang-undang, ya, diatur di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang korupsi juga ada.
Saudara sekalian, nanti dipersilahkan saudara mencermati pasal-pasal yang saya sampaikan ini. Ini terkait dengan penyidikan, dimulainya penyidikan, adapun tata cara penyidikan, ya, beberapa undang-undang pidana khusus seperti Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Ini juga mengikuti ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Dalam undang-undang tentang angkutan lalu lintas dan angkutan jalan, ini juga ada beberapa yang bersifat lex spesialis. Nanti dipersilahkan saudara membaca slide-slide ini untuk menghemat waktu. Terkait dengan slide pertama di materi pertemuan yang keempat, saya cukupkan. Nanti dipersilahkan saudara membaca di PPT yang lengkap. Berikutnya akan saya sampaikan untuk kode administrasi, ya, perkara pidana. Jadi kode surat menyurat, ya, administrasi perkara pidana yang berlaku di kepolisian dan kejaksaan. Saudara akan kenal ini. Jadi kalau menerima laporan tetap itu ada kode P1. Surat perintah penyelidikan nanti akan diterbitkan oleh penyidik kepada penyelidik dengan P2, rencana penyelidikan P3, dan seterusnya. Ya. Di antara yang populer, itu misalnya ada P14, surat perintah penghentian penyidikan. Ya. Kemudian ada surat perintah penyerahan berkas perkara, jadi dari penyidik ke kejaksaan. Ada dokumen misalnya, kalau ada P18 itu berarti pemberitahuan dari JPU ke penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap. P19 itu pengembalian berkas dari jaksa penuntut umum kepada penyidik disertai petunjuk, ya, supaya dilengkapi. Nah, saudara nanti akan kenal P21, ini lengkap, ya, dokumen yang populer. Jadi kalau hasil penyidikan, BAP-nya semuanya lengkap, diserahkan penyidik ke jaksa, jaksa meneliti bahwa telah berkasnya lengkap, maka kejaksaan akan menerbitkan dokumen namanya P21. Nah, setelah P21, barulah nanti penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangkanya ke jaksa. Nanti silakan diperhatikan ini surat dakwaan itu P29. Ini dokumen-dokumen yang dikenal dalam hukum acara pidana. Sampai bahkan di pengadilannya, usulan permohonan kasasi dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.